Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan introduction mengenai anamnesis dan pemeriksaan fisik penyakit tiroid. Seperti sudah kita ketahui semua bahwa di dalam melakukan penegakan dari suatu diagnosis penyakit, kita akan melakukan beberapa langkah. Yang pertama adalah kita melakukan anamnesis. Kemudian yang kedua kita melanjutkan dengan pemeriksaan fisik dan kemudian juga melakukan pemeriksaan penunjang, baik itu pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan-pemeriksaan lain yang kita perlukan. Dari situ kita akan bisa mendapatkan suatu diagnosis banding atau diferensial diagnosis, dan kemudian kita akan menentukan diagnosis kerjanya. Dalam kesempatan ini, seperti tadi sudah disampaikan, bahwa kita akan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk penyakit-penyakit tiroid. Nah, ini kita ulang lagi, sebetulnya sudah sering kita sampaikan pada beberapa topik yang lain mengenai anamnesis. Anamnesis ini adalah suatu tanya jawab medis ya, yang kita perlukan untuk mengumpulkan data medis yang kemudian akan kita perlukan untuk mengarahkan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Anamnesis sendiri memiliki beberapa komponen. Yang pertama adalah keluhan utama, kemudian riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, riwayat keadaan sosial, dan riwayat penggunaan obat-obatan. Ya, ini sebetulnya secara umum ya yang kita lakukan terhadap setiap penyakit, tidak hanya penyakit tiroid, tapi ini anamnesis yang kita lakukan terhadap setiap penyakit. Inilah dia komponen-komponen dari anamnesis tersebut. Nah, untuk melakukan anamnesis tentu kita akan melakukan juga beberapa step atau langkah. Yang pertama tentu kita harus menyapa pasien dan memperkenalkan
diri kita, sehingga akan membangun suatu komunikasi yang baik dengan pasien. Kemudian yang kedua adalah menanyakan identitas pasien, itu nama dari pasien, usia dari pasien, pekerjaan dari pasien, dan tempat tinggal daripada pasien kita. Dalam hal penyakit tiroid ini, tempat tinggal pasien ini kadang-kadang sangat kita perlukan karena penyakit tiroid ini kadang-kadang berhubungan dengan lokasi domisili dari pasien. Misalnya pasien-pasien yang berada atau bertempat tinggal di daerah pegunungan lebih banyak yang terkena penyakit kanker tiroid daripada pasien-pasien yang berdomisili atau bertempat tinggal di pantai atau di dekat laut. Dalam hal ini tentu berhubungan dengan konsumsi makanan-makanan yang mengandung yodium. Itulah perlunya juga kita uh, menanyakan hal-hal tersebut kepada pasien karena kadang-kadang ada hal-hal yang mempengaruhi terhadap timbulnya penyakit. Kemudian yang selanjutnya kita akan menanyakan mengenai keluhan utama atau chief complaint daripada pasien. Keluhan utama ini merupakan keluhan yang menyebabkan pasien tersebut datang ke klinik atau ke rumah sakit ataupun meminta pertolongan kepada dokter. Kemudian tanyakan juga konsep dari keluhan tersebut, apakah muncul secara tiba-tiba atau secara bertahap. Kemudian tanyakan juga mengenai progresivitasnya, apakah semakin memburuk, kemudian menjadi semakin ringan keluhannya. Juga perlu kita ketahui apakah ada faktor-faktor yang memicu terjadinya keluhan-keluhan tersebut. Dalam hal kelainan tiroid, kita perlu juga menanyakan adakah keluhan-keluhan tiroid secara anatomis, artinya apakah pasien merasakan adanya massa atau benjolan di leher. Selanjutnya juga kita perlu mengetahui apakah ada keluhan-keluhan yang berhubungan dengan tiroid hiperfungsi. Seperti misalnya terjadinya keluhan palpitasi, kemudian tidak tahan panas, pasien gampang gugup, kemudian mudah lelah, dan juga pasiennya terlihat gelisah. Apakah juga ada keluhan-keluhan diare, berkeringat yang berlebihan, kemudian lebih suka dingin, adanya
penurunan berat badan, dan ketidakstabilan emosi. Untuk keluhan-keluhan yang berhubungan dengan hipofungsi dari tiroid, kita juga perlu ketahui apakah ada pasien merasa kedinginan, apakah ada penambahan berat badan, konstipasi, eh, siklus menstruasi yang tidak teratur, kejang otot, dan adanya lesu dan kelemahan. Perlu juga kita tanyakan riwayat penyakit keluarga, apakah ada keluarga yang em, mengalami gejala-gejala yang sama, dan juga tanyakan mengenai status sosial, bagaimana kebiasaan makan dari pasien, di mana dengan status ekonomi yang rendah, kemungkinan akan terjadinya intake yodium yang kurang juga. Untuk presenting komplain atau juga sama dengan chief complaint, kalau di Eropa dan Kanada menyebutnya dengan presenting komplain atau keluhan utama. Kita minta pasien untuk menggambarkan keluhan mereka dengan menggunakan open question. Jadi misalnya menanyakan secara terbuka dengan apa yang menyebabkan eh, Anda pergi ke rumah sakit, kemudian keluhan-keluhan utama ini sebaiknya diekspresikan dengan kata-kata pasien sendiri, dan jangan menginterupsi atau menyela eh, kata-kata atau kalimat pasien jika memungkinkan. Kemudian coba untuk memunculkan eh, ide-ide dari pasien, kekhawatiran pasien maupun harapan dari pasien. Seperti misalnya ada kekhawatiran pasien eh, yang merasa mungkin dia eh, menderita kanker, atau pasien yang berharap dia mungkin membutuhkan suatu antibiotik. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya di dalam kita eh, melakukan anamnesis, sehingga kita bisa melakukan anamnesis secara baik. Kemudian untuk keluhan utama ini kita akan merinci secara lebih detail lagi. Ada beberapa jembatan keledai yang bisa kita gunakan, seperti dengan singkatan yang berbunyi Socrates. Di ini biasanya kita lakukan untuk keluhan-keluhan yang berupa nyeri. S-nya di sini adalah site atau tempat lokasi dari nyeri tersebut. Kemudian O-nya adalah onset, sejak kapan munculnya keluhan tersebut. C-nya adalah karakter, di mana pasien diminta untuk menjabarkan secara rinci seperti apa keluhan tersebut. Misalnya kalau nyeri, apakah seperti ditusuk-tusuk,
seperti di sayat nyerinya, apakah nyeri seperti terbakar dan nyeri seperti eh, tertekan beban yang berat. Kemudian R-nya adalah radiation atau apakah nyeri tersebut ada penjarahan ke tempat lain. Selanjutnya A-nya adalah alleviating faktor atau faktor-faktor yang meringankan. Apakah keluhan-keluhan tersebut ada faktor-faktor yang bisa meringankan timbulnya keluhan-keluhan tersebut. T-nya adalah timing, di mana kita jelaskan apakah keluhan tersebut bervariasi baik dalam derajat maupun intensitasnya dari waktu ke waktu. E-nya adalah exacerbating factor adalah eh, faktor-faktor yang menyebabkan keluhan itu bertambah. S-nya adalah severity, artinya apakah keluhan itu menyebabkan gangguan terhadap aktivitas sehari-hari ataukah aktivitas sehari-hari menyebabkan keluhan itu menjadi semakin parah. Untuk severity ini bisa kita beri skor 1 sampai dengan 10. Ini jembatan keledai yang kita pakai yang disingkat Socrates, tetapi ada juga untuk memperinci keluhan-keluhan utama ini menggunakan 7 butir mutiara anamnesis. Sebetulnya isinya hampir sama, di mana untuk 7 butir anamnesis itu kita juga bisa menanyakan lokasi keluhan, karakteristik atau sifat dari keluhan, kemudian berat ringannya kelainan, waktu terjadinya, faktor pencetus yang memperberat, faktor yang meringankan, dan kemudian manifestasi lain yang menyertainya. Nah, terserah kepada kita mau menggunakan yang mana untuk memperinci keluhan utama tersebut. Nah, kita perlu juga mengetahui dan menanyakan keluhan-keluhan yang mungkin timbul pada hiperfungsi tiroid atau hipofungsi daripada tiroid. Jadi tiroid ini memang kelainannya kalau tidak hiperfungsi, sebaliknya hipofungsi. Jadi ada dua kelainan secara fungsi daripada tiroid, yaitu hiperfungsi dan hipofungsi. Nah, untuk hiperfungsi tiroid ini kita akan menanyakan keluhan-keluhan pada pasien yang mungkin timbul, yaitu seperti palpitasi, tidak tahan panas, gelisah, mudah lelah, kemudian diare, keringat yang berlebihan, lebih suka dingin, penurunan berat badan, dan instabilitas emosi. Jadi ini yang perlu kita eh, perhatikan apakah ada gejala-gejala yang timbul seperti ini untuk mengarah ke hiperfungsi tiroid. Kemudian untuk hipofungsi tiroid
eh, keluhan-keluhan, gejala-gejala yang mungkin timbul adalah kedinginan, penurunan berat badan, konstipasi, menstruasi yang tidak teratur, kejang otot, eh, lesu maupun kelemahan yang sangat terasa dan kurang energi. Nah, kalau untuk hipertiroidisme kita punya indeks Wayne. Kalau untuk hipotiroidisme kita punya namanya indeks Bilewicz yang berisi beberapa komponen untuk simptom dan sign-nya dan dengan scoring yang seperti tercantum di dalam tabel. Dengan simptom dan sign yang kita dapatkan, kita akan jumlahkan skornya, di mana skor lebih atau sama dengan plus 25 ini sugestif suatu hipotiroidisme, sedangkan skor yang kurang atau sama dengan min 30 menyingkirkan kemungkinan hipotiroidisme. Jadi kalau hipertiroid kita mempunyai indeks Wayne, kalau hipotiroid kita mempunyai indeks Bilewicz. Itu tadi mengenai anamnesis yang kita lakukan pada eh, penyakit tiroid. Selanjutnya kita akan menginjak kepada pemeriksaan fisik. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan fisik, tentunya kita harus melakukan informed consent. Yang pertama, menerangkan mengenai tujuan dari pemeriksaan fisik ini, kemudian menjelaskan mengenai prosedurnya dan meminta persetujuan daripada pasien. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita juga melakukan cuci tangan dengan langkah-langkah cuci tangan menurut WHO. Kemudian kita melihat penampakan secara umum, apakah pasien itu gelisah atau pasien itu terdapat kecemasan, kemudian juga menentukan tingkat kesadaran dari pasien. Kita juga melakukan eh, pengukuran tekanan darah, menghitung denyut nadi, kita tentukan apakah denyut nadinya reguler atau irreguler, dan cocokkan dengan denyut jantungnya. Jika antara denyut nadi dan denyut jantung tidak sinkron, kita curiga suatu atrial fibrilasi. Jangan lupa melihat pernapasannya, apakah ada eh, napas yang pendek. Kita lihat juga apa, ukur suhunya, tinggi badan, berat badan, untuk melihat body mass index-nya. Kemudian kita melihat juga, perhatikan untuk wajah dan juga mata, karena ini
kelainan-kelainan yang muncul di wajah dan mata ini sangat banyak berhubungan dengan gangguan-gangguan pada kelenjar tiroid. Ada yang namanya lid retraction atau retraksi dari kelopak mata, ada namanya lid lag, ada yang disebut periorbital edema, exophthalmos, dan papivis. Marilah kita perhatikan hal-hal ini karena kadang-kadang ini sangat berhubungan dengan kelainan-kelainan pada kelenjar tiroid. Nah, ini kita lihat gambar dari beberapa yang disebut tadi. Ini adalah lid lag yang terjadi pada penderita dengan tirotoksikosis. Ini adalah normalnya, ini bila terjadi lid lag. Ini kita lihat lid lag ini adalah kelopak mata atas yang berada di atas iris pada saat gerak bola mata menatap ke arah bawah. Kalau ini normalnya kelopak mata seperti garis iris pada yang normal, pada lid lag kelopak mata akan berada di atas iris sehingga akan terlihat sklera yang putih ini eh, pada saat bola mata menatap ke arah bawah. Ini yang disebut dengan lid lag. Kemudian ada juga yang tadi disebutkan adalah eyelid retraction atau retraksi dari kelopak mata baik atas dan bawah sehingga eh, pada penderita menatap ke depan ini kelopak mata ini tidak berada di garis iris karena terjadi retraksi dari kelopak mata. Kemudian ini yang disebut dengan exophthalmos, di mana terlihat mata menonjol keluar. Nah, lid lag, eyelid retraction, dan exophthalmos ini kita temukan pada penderita-penderita dengan tirotoksikosis. Kemudian ini yang kita temukan dengan periorbital edema dan papidalvis with dry skin atau wajah yang pekat dengan kulit yang kering. Yang ini biasanya kita temukan pada penderita-penderita dengan hipotiroid. Jadi ini penampakan-penampakan yang perlu kita perhatikan pada saat kita menginspeksi wajah dan mata daripada pasien. Selanjutnya kita melihat tiroid dan limfonodi. Pada inspeksi kita lihat juga kulit leher apakah terdapat jaringan parut yang mungkin menunjukkan pasien pernah dilakukan tindakan operasi. Terus apakah terdapat massa atau benjolan di leher
Apabila kita melihat adanya massa di leher, minta pasien untuk minum dan menelan air. Terus kita lihat apakah benjolan atau massa tersebut bergerak, ikut bergerak sewaktu penderita menelan air. Selanjutnya kita lakukan palpasi. Palpasi tiroid ini dapat kita lakukan dari depan maupun dari belakang. Bila kita lakukan dari depan, kita eh, melakukan palpasi untuk lobus kanan dari tiroid dengan menggunakan jempol kiri. Sementara jempol tangan kanan berada di lobus kiri dari tiroid. Jadi bila kita ingin mempalpasi kelenjar tiroid yang lobus kanan, kita gunakan jempol tangan kiri kita untuk mempalpasi lobus kanan tiroid, sementara jempol tangan eh, yang kanan memfiksasi lobus kiri dari kelenjar tiroid. Kemudian akan kita lakukan sebaliknya. Itu bila kita memeriksa, mempalpasi kelenjar tiroid dari depan. Bila kita memeriksa kelenjar tiroid dari belakang pasien, mintalah pasien untuk sedikit memfleksikan leher ke depan untuk membuat otot sternocleidomastoideus relaksasi. Kemudian eh, tempatkan tiga jari kita, jari tangan kanan maupun jari tangan kiri, sedikit di bawah kartilago tiroid dengan jari telunjuk berada sedikit di bawah kartilago tiroid. Minta pasien untuk menelan air dan rasakan apakah eh, tiroidismus eh, teraba pada eh, jari-jari kita. Kemudian dorong trachea dengan jari-jari dari tangan kiri kita dan palpasi bagian lateral dari kelenjar tiroid dengan jari-jari kita pada tangan kanan. Ini juga kita lakukan sebaliknya bila kita ingin meraba kelenjar tiroid yang lobus yang kiri. Jika pada pemeriksaan ini teraba adanya pembesaran kelenjar tiroid, kita lakukan auskultasi dulu untuk mendengarkan suara fluid dengan memakai stetoskop di atas bagian lateral dari kelenjar tiroid. Jadi perlu kita ingat bahwa kalau kita di dalam pemeriksaan palpasi
menemukan adanya pembesaran kelenjar tiroid, lakukan segera langkah auskultasi untuk mendengarkan fluid dengan menggunakan stetoskop. Nah, kalau di dalam pemeriksaan palpasi tiroid ini kita meraba adanya pembesaran, tentukan ukuran dari pembesaran itu dengan menggambar dan membuat garis pembesaran pada kulit dengan kertas yang transparan untuk menggambar dari ukuran kelenjar tiroid. Kemudian akan kita copy dimensi dari kertas transparan tersebut ke dalam rekam medis. Jangan lupa untuk konsultasi seperti tadi disebutkan bila kita pada palpasi menemukan pembesaran daripada kelenjar tiroid. Ingat konsultasi untuk mendengarkan apakah ada suara fluid pada kelenjar tiroid dengan menggunakan pel stetoskop. Di samping itu jangan lupa juga memeriksa limfonodinya. Yang pertama dengan mempalpasi triangulus submandibularis dengan 3 jari kita. Rasakan apakah ada massa atau benjolan di triangulus submandibularis. Kemudian selanjutnya kita menempatkan 3 jari kita pada sepertiga atas dari musculus sternocleidomastoideus, kemudian dilanjutkan kepada sepertiga medial dari musculus sternocleidomastoideus dan dilanjutkan lagi ke sepertiga bawah dari musculus sternocleidomastoideus. Tempatkan juga 3 jari kita pada bagian belakang dari leher di belakang musculus sternocleidomastoideus. Kenapa kita lakukan ini? Karena memang di daerah leher dan di sekitar musculus sternocleidomastoideus banyak ditemukan limfonodi seperti terlihat pada gambar ini. Ini daerah triangulus submandibularis. Ini daerah otot dari sternocleidomastoideus dan ini daerah belakang dari leher. Jadi kita palpasi semua daerah-daerah tersebut untuk merasakan apakah ada massa, apakah ada pembesaran dari limfonodi. Di samping itu jangan lupa juga untuk menentukan hal-hal yang lain seperti kondisi jantung, apakah ada bradikardi atau malah takikardi, kemudian juga kondisi dari paru-paru, adakah respirasi yang lambat atau napas yang pendek, kemudian juga
eh, tentukan kondisi dari abdomen, apakah ada gerakan peristaltik yang lambat atau justru gerakan peristaltiknya meningkat. Juga kita tentukan juga kondisi dari ekstremitas, apakah terdapat tremor, yaitu dengan melakukan pemeriksaan di mana kita minta pasien untuk duduk di kursi, kemudian tangan menjulur ke depan, jari-jari tangan terbuka, kedua tangan sejajar, kita tempatkan selembar kertas di atas tangan, kita akan bisa melihat apakah ada uh, tremor pada pasien tersebut. Kemudian pada ekstremitas kaki yang sering kita temukan, apakah dijumpai adanya steroid dermopati. Gambarannya seperti pada foto, mirip seperti kaki gajah. Kemudian pada tangan, kita rasakan juga apakah ada tangan yang lembab, apakah tangan yang hangat, kulitnya apakah kering, dan apakah ada juga pretibial edema di kaki. Jangan lupa juga untuk melakukan pemeriksaan neuromuscular system. Apakah ada refleks yang lambat atau malah terjadi hiperrefleksi dari refleks patella, refleks achiles, refleks triceps maupun refleks bicep. Kemudian juga tentukan eh, di muskuloskeletal system apakah ada kelemahan dari otot-otot. Biasanya terjadi pada proximal myopathy dengan posisi duduk, tangan memeluk badan sendiri, kemudian berdiri, apakah terlihat ada kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Nah, kalau tadi kita sudah mengetahui adanya indeks Pillewitz untuk hipotiroid, untuk hipertiroidism kita punya Wins Index dengan simptom dan sign seperti yang tercantum di dalam tabel ini. Kemudian kita lakukan scoring. Bila skornya lebih dari 19 dikatakan terdapat virotoksikosis, 11 sampai 19 equivokal, dan bila skornya kurang dari 11 dikatakan non toksik. Nah, itulah yang eh, bisa saya sampaikan mengenai anamnesis dan pemeriksaan penyakit tiroid. Tentu ini sebagai pengantar untuk adik-adik mahasiswa semua nanti melakukan skill lab yang berhubungan dengan eh, anamnesis dan pemeriksaan fisik pada penyakit tiroid. Tentu harapannya semoga yang saya sampaikan sebagai pengantar ini bisa bermanfaat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua, bisa menjadi uh, introduction untuk skill labs nanti. Demikian ya.
saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.